Di sini prakteknya sekarang. Birabbil falaq. Maka alif hamzah di sini hamzatu al-wasl. Pertama tidak ada hamzah di atasnya seperti a'udzu. Dan yang kedua dia dibaca di akhir di mana di depannya ada birabbi, maka tidak dibaca hamzahnya langsung kepada lam karena dia qamariyah. Birabbil falaq. Dan juga jika dia dijadikan awal misalnya al-falaq akan dibaca hamzahnya. Ini contoh hamzatu al-wasl. Dan yang paling ghalib mudah dia adalah kalimat al-falaq, an-nas dan seterusnya. Maka kalimat birabbil falaq di sini mufakhamah ra dan al-falaq semuanya muraqqaqah kecuali ra. Al-falaq dan ra dan qaf di sini dari huruf mufakhamah seperti qul, dan mufakhamah di sini mufakhamah mu'abbad. Maka kapanpun dia di awal kalimah, di akhir kalimah, baik dia sukun atau fathah atau kasroh, semuanya dibaca mufakhamah. Dan di sini karena dia di akhir dan disukunkan, maka hukumnya qalqalah. Karena qaf termasuk dari huruf qalqalah. Sudah dipukul semua, jadi tidak ada pertanyaan. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ba, jim. Kalau menurut orang-orang Arab disebutkan Ibnu Al-Jazri qatbu jaddin. Qa, ba, jim, dal. Adapun orang-orang Indonesia biar mudah dihafal katanya baju di toko. Poknya di sini pok, baju di toko. Jangan bilang baju di toko, tapi pok, baju di toko. Ba, jim, dal, to dan qaf. Maka qaf masuk di sini kepada huruf qalqalah. Dan sifat qalqalah adalah sifat yang sendiri dari sifatul huruf. Dia tidak mempunyai lawan seperti hamz lawannya jahr dan seterusnya. Ar-rakhawah lawannya asyiddah. Tapi di sini qalqalah sifat yang berkesendirian dari 5 huruf tadi. Maka dibaca qaqiqu aq, turun aq. Maka ini dari ayat yang pertama dari segi sifatil huruf dan juga ilmi tajwid. Maka kita baca dari qiraah jumhur, qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatian 3 huruf mufakhamah. Pertama qul, jangan kul. Qul a'udzu birabb, jangan birabbi. Birabbi. Al-falaq, di akhir qalqalah dan dia mufakhamah, bukan al-falaq, tapi al-falaq. Ada qalqalahnya al-falaq. Kembali. Kita ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo baca. Baik, ini qiraah jumhur, qiraah yang pertama. Dan di sana ada qiraah yang lain yang menyelisihi jumhur, berkesendirian Warsh an-Nafi'. Dan perlu dipahami bukan makna berkesendirian diri sini berarti qiraah Nafi' salah, syadz, tidak. Qiraah ini benar. Justru dia mewakili dari Arab dan dia mewakili dari ucapan Nabi yang mana dulu Nabi membacanya dan sampai kepada para sahabat, sahabat sampai kepada tabi'in dan sampai kepada Nafi' ibni Abdurrahman al-Madani yang mana dibaca dengan naql.
Sehingga qiraah Wars an-Nafi' qiraah Nabi masyhur di zamannya. Bahkan Imam Malik belajar dengan Imam Nafi' ibni Abdurrahman di Madinah. Maka usul dari qiraah Wars an-Nafi' dengan an-naql. Sehingga bedanya dengan jumhur pada kalimat qul a'udhu. Maka Wars mewakili qiraah dari Arab yang dibaca oleh Nabi sesuai dengan hadis Ubay dan yang lainnya, dan hadis Umar disebutkan oleh Nabi, innal qur'ana unzila ala sab'a ahrufin. Al-Quran diturunkan dengan 7 harf. Faman qara'a minha faqad asaba. Barang siapa yang membaca dari 7 harf ini telah benar. Maknanya yang menghafal qiraah hafaz dengan membaca qul a'udhu atau qiraah yang lainnya seperti nanti akan kita bahas, semuanya benar datang dari Nabi. Namun di sini jika kita ta'ammul, kita teliti lebih mendalam lagi apa yang menjadi perbedaan dari lahjah dari qiraah Quraisy yang 7 dialek itu, maka kebanyakan perbedaan di saat bertemu dengan Hamzah. Maka penelitian di sini sangat baik agar kalian nanti di saat menghafal perbedaan qiraah terutama terfokus dengan Hamzah. Maka Hamzah makhrajnya ma'ruf, aqsa al-halq, tudib, sangat dalam, aqsa halq. Kebanyakan semua makhraj di mana? Di lisan. Maka dia di atas. Mulai dari lam, la, li, lu, al, nun, na, ni, nu, an, dan seterusnya. Kemudian di sana ada makhraj syafah, bibir. Ba, bi, bu, ab, mim, waw, wawi, wu, aw, fa, fi, fu, af. Maka semuanya di atas indal Arab, kecuali makhraj 6 dari halq mulai turun. Dan dari 6 halq ini ada 3 martabah. Adnal halq yang mendekati kepada lisan agak mudah, wastul halq ha dan ain yang agak dalam, dan aqsal halq deep of the throat. Maka dia paling bawah. Dan ini yang dipermasalahkan sendiri oleh orang-orang Arab dari qiraahnya. Sehingga bukan qiraah dari qiraah kita, tetapi dari qiraah orang-orang Arab yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sab'a ahrufin, dengan perbedaan yang mencolok. Maka di antara mereka tidak bisa menemukan antara makhraj lam, karena di mana? Tarful lisan, kita sebutkan makhraj lisan di atas, bertemu dengan hamzah. Maka lam sakinah qul, langsung ke hamzah, a'udhu. Sebagian dari Arab susah. Maka adalah di sini qiraah yang mempermasalahkan hamzah. Di antaranya qiraah Wars an-Nafi'. Maka Wars an-Nafi' jika bertemu dengan hamzah melaksanakan usul dari istilah mereka an-naql. Maka jika kita tanya, bagaimana qiraah Wars kok aneh? Jangan-jangan buatan dari Nafi'? Jawabnya tidak. Telah datang sanad kepada Nabi bahwa Nabi membacanya dengan seperti ini. Namun jika dipertanyakan, hal kana Rasulullah SAW yu'allim Ubay wa Zaid ibn Thabit, dari para sahabat kibar, dan Umar ibn Khattab, dan Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah ibn Mas'ud, apakah mengajari Al-Qur'annya dengan istilah seperti sekarang an-naql atau as-saqt?
atau ha as-sakat seperti Ya'qub al-Hadrami? Al-jawab la. Istilah-istilah ini dijadikan oleh orang-orang setelahnya, terutama para qurra, untuk memudahkan dalam perbedaan. Contohnya di sini qiraah Wars. Qiraah Wars, usul dari mereka jika bertemu hamzah an-naql, dan tidak ada qiraah yang lain. Jika kita kembali, siapa yang membaca an-naql? Nabi. Namun apakah di zaman Nabi sudah diistilahkan an-naql di saat Nabi mengajari kepada Ubay? Maka ini dikatakan tidak. Sehingga dijadikan istilah-istilah oleh para ulama setelahnya itu untuk mempermudah kita memahami ilmu. Maka kembali kepada permasalahan. Wars an-Nafi' dia mewakili dari Arab. Kita katakan mewakili dari Arab karena Nabi dulu membacanya seperti ini. Jika bertemu lam atau yang lainnya bersama dengan hamzah, tudib, terlalu dalam hamzah itu. Terutama lam di sini makhrajnya lisan kepada aqsa al-halq, jauh. Maka di sini akhirnya diadakan naql. Apa istilah naql? Dari usul qiraah Wars an-Nafi' yang tidak ada qiraah yang lainnya seperti ini, di mana hamzahnya dihilangkan. Jadi a'udhu hamzahnya hilang. Jadi yang tersisa ain. Lalu apakah hilang begitu saja? Tidak. Harokat yang ada pada hamzah itu dipindahkan ke yang sebelumnya. Apa yang sebelum hamzah, sebelum a'udhu apa? Adalah lam. Maka dipindahkan kepada lam. Jadi bacaannya qiraah Wars an-Nafi' bukan qul a'udhu, tetapi lamnya yang sukun menjadi fathah dan hamzahnya dihilangkan, maka dibaca qul a'udhu seperti itu. Maka ini qiraah yang kedua. Qiraah yang pertama tadi jumhur, dan yang kedua qiraah dari Wars an-Nafi'. Adapun qiraah jumhur, maka di sini zahirnya ada berapa? Ada 8 qurra. Maka yang termasuk di antaranya Hafiz an Asim yang kalian baca dan kalian hafal, dan yang lainnya 7 dari qurra selain dari Wars an-Nafi', dan qiraah yang berbeda yang ketiga juga yang mempermasalahkan tentang hamzah adalah Khalaf an Hamzah. Dan Khalaf an Hamzah telah kami sebutkan biodata dan biografinya. Iya. Dan begitu pun Wars an-Nafi'. Maka tidak usah dibahas lagi. Maka qiraah Khalaf an Hamzah mempermasalahkan hamzah juga dari perwakilan qiraah Arab yang tidak mudah untuk bertemu lam sakinah dengan hamzah. Lalu bagaimana cara keluarnya? Al-makhraj. Maka takhrijnya kalau Wars lain dan Khalaf an Hamzah lain. Dan semuanya ini kembali kepada qiraahnya Nabi, dan di sini mereka hanya mewakili. Maka Khalaf an Hamzah cara mengeluarkan mereka dari susahnya hamzah, tetap hamzah itu tidak disentuh. Tidak seperti kelompok Wars yang mewakili dari Arab, dihapus hamzahnya dan dipindahkan harokatnya. Maka di sini kelompok Khalaf an Hamzah dari usul qiraahnya, maka mereka membaca dengan as-saqat. Apa makna saqat? Dibaca dengan sukut, diam beberapa saat. Dinamakan dengan as-saqat lil istidad. Istidadan limada? Siap-siap untuk apa? Masuk kepada hamzah.
Jadi ini takhrij, jalan di mana lam yang makhrajnya di lisan bertemu dengan a hamzah di aqsa al-halq, tudib yang sangat dalam, maka jalan keluarnya dengan as-saqt. Apa itu wukuf? As-saqt berhenti sebentar di lam, baru setelah itu masuk kepada hamzah. Maka bacaannya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka inilah qiraah yang ketiga dari Khalaf an Hamzah.